Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi pada video ziarah singkat yang disertai kisah dan karomah sang wali yang diziarahi. Ini adalah bagian ke-13 dari playlist ziarah. Dan kali ini kita akan berziarah ke makam Datuk Amin, Banua Anyar yang berada di Jalan Pangeran Hidayatullah, tidak jauh setelah turun dari Jembatan Banua Anyar, Banjarmasin. Datuk Muhammad Amin Banua Anyar adalah anak dari seorang saudagar dan pengusaha terkenal di zaman Kesultanan Banjar. Ayah beliau adalah Juragan Yakub dan ibu beliau bernama Ibu Salehah. Dan Ibu Salehah ini adalah anak dari Kadi Muhammad Said, seorang menteri di Kesultanan Banjar yang menikah dengan Tuan Giat, anak dari Kapten Kodok, seorang etnis Cina. Dan Tuan Giat ini adalah saudara dari Goh Wat Nio atau yang lebih dikenal dengan Datu Guat, istri dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dengan kata lain, Datuk Amin Banua Anyar masih ada hubungan kerabat dengan Datu Kalampayan. Datuk Amin Banua Anyar hidup sezaman dengan Pangeran Antasari dan beliau menjadi mufti pertama kerajaan Banjar yang bertempat di Queen. Karena beliau adalah mufti, tentu banyak yang meminta fatwa dan arahan tentang hukum agama kepada beliau. Datuk Amin Banua Anyar terkenal tegas dalam memutuskan suatu hukum. Jika benar, maka beliau katakan benar. Dan jika salah, maka akan beliau katakan salah siapapun orang tersebut. Beliau tidak pernah tunduk dan takut pada kekuasaan dalam memutuskan fatwa. Ketegasan ini membuat pemerintahan Belanda menjadi geram. Suatu hari beliau diburu oleh pasukan Belanda. Akhirnya beliau yang semula berdiam di Sungai Parit harus dibawa ke pedalaman oleh para murid beliau untuk berhijrah menghindari kejaran Belanda. Bersama para murid, beliau menyusuri Sungai Martapura menggunakan perahu. Untuk beberapa saat, beliau singgah sebentar ke pinggir sungai dan mengambil tanah dan mencium tanah tersebut lalu meletakkannya. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan. Kejadian ini terus berulang beberapa kali. Sampai pada akhirnya beliau menemukan tanah yang berbau harum dan beliau memutuskan untuk bermukim di tempat tersebut. Kemudian, tempat tersebut dikenal dengan Kampung Banua Anyar. Sebelum melanjutkan, jangan lupa follow akun TikTok Sir Wal Asma untuk mendapatkan update video ziarah dan kisah lainnya. Selama berada di Banua Anyar, beliau sangat giat berdakwah dan ikhlas dalam mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat yang ingin menimba ilmu kepada beliau. Selama mengajarkan ilmu, beliau tidak pernah memungut biaya sepeser pun. Karena bagi beliau, bukan masyarakat yang harus berterima kasih kepadanya. Justru beliaulah yang sangat berterima kasih kepada masyarakat yang mau menuntut ilmu kepada beliau. Karena jika masyarakat tidak mau menuntut ilmu, maka ajaran agama tidak akan bisa tersebar dengan mudah. Itu sebabnya, bukan masyarakat yang harus mengeluarkan biaya untuk menuntut ilmu. Justru Datuk Amin lah yang banyak mengeluarkan uang untuk membiayai dakwah beliau sendiri. Mulai dari menyiapkan jamuan hingga kebutuhan dalam berdakwah. Di sela-sela kesibukan berdakwah, beliau juga memiliki hobi berburu. Beliau meluangkan waktu khusus untuk berburu hewan di luar dari waktu berdakwah beliau. Sehingga antara kesibukan dakwah dan berburu tidak saling bertabrakan. Tujuan utama beliau berburu adalah agar bisa menikmati keindahan alam dan mengagumi ciptaan Sang Maha Kuasa sebagai bahan untuk bertafakur dan bertadabur. Hasil dari buruan beliau seperti rusa, kijang, dan hewan lainnya beliau sembelih dan beliau gunakan untuk menjamu para masyarakat dan beliau bagikan untuk hidangan kepada murid-murid beliau. Pada sekitar tahun 1860-an, terjadi peperangan antara Belanda dan Kesultanan Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Datuk Amin sebagai sosok ulama, beliau aktif mengajar dan mendidik masyarakat dengan ilmu agama dan sebagai masyarakat yang cinta tanah air, beliau juga aktif dalam melawan penjajahan Belanda. Pernah suatu ketika pasukan Belanda menyerbu kediaman Datuk Amin dan ingin menangkapnya, namun ketika sampai di kediaman Datuk Main, Belanda tidak menemukan Datuk Amin. Seluruh pasukan dikerahkan untuk menyusuri area di sekitar rumah Datuk Amin, namun tidak satupun yang menemukan keberadaan Datuk Amin. Setelah itu, pasukan Belanda pergi meninggalkan tempat tersebut. Tak disangka Datuk Amin tidak pergi kemana-mana. Beliau ada di rumah beliau. Ternyata beliau bersembunyi dengan cara mengecilkan badan beliau dan masuk ke dalam sela-sela pahatan kayu yang ada di tiang rumah beliau. Ini adalah salah satu dari karomah kewalian beliau. Berkat keikhlasan beliau mengajarkan dan menyebarkan agama, Allah berikan kepada beliau keturunan yang soleh dan solehah. Banyak keturunan beliau yang menjadi ulama dan tersebar di beberapa daerah Kalimantan. Di antara ajaran yang sangat beliau tekankan untuk dipelajari adalah ilmu tentang Al-Quran. Sehingga tidak aneh apabila keturunan beliau sekarang banyak yang menguasai ilmu Al-Quran dan tilawah. Pada tahun 1897, Datuk Muhammad Amin meninggal dunia.
Namun sebelum beliau meninggal, beliau berwasiat agar jabatan mufti dilanjutkan oleh Syekh Haji Jamaluddin atau yang biasa kita kenal sebagai Surgi Mufti Sungai Jingah. Syekh Jamaluddin Al-Banjari diangkat menjadi mufti oleh Belanda pada tahun 1898. Di sini ada hal yang ingin ditekankan bahwa orang diangkat menjadi mufti oleh Belanda itu bukan berarti dia antek Belanda. Justru hal tersebut membuktikan kecerdasan dari ulama tersebut sehingga membuat Belanda kagum dan mengangkatnya menjadi mufti. Jangan terpengaruh dengan kehebohan yang terjadi di pulau seberang sana yang mengatakan bahwa mufti yang diangkat oleh Belanda adalah antek Belanda. Aku rasa cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Insya Allah video dan kisah ziarah berikutnya adalah makam Surgi Mufti Sungai Jingah. Semoga kita diberi kesempatan dan kesehatan agar bisa bertemu di video selanjutnya dan senantiasa mendapat limpahan dan curahan rahmat dari Allah berkat mencintai dan meneladani kisah para kekasihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.